Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya sangat bersukacita karena kita bertemu kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita boleh mencoba untuk selalu mengisi hidup kita dengan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dengan acara Menerima hari ini, di mana kami akan belajar renungan firman Tuhan singkat untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami, penuntun dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan dalam terang, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Karena firman-Mu adalah sumber kebenaran mutlak yang tidak akan pernah salah, menjadikan satu-satunya jalan petunjuk dalam kehidupan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya dalam edisi kali ini akan mengambil topik menerima, menutupi kebohongan. Sekali lagi, topik menerima yang akan kita bahas kali ini adalah menutupi kebohongan. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana selalu saya ingin menyampaikan beberapa kisah menarik untuk mengawali topik bahasan kita. Kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang 4 orang murid sekolah dasar yang rumahnya itu tidak berjauhan satu sama lain, dan biasanya 4 orang murid sekolah dasar ini ketika pergi ke sekolah mereka menunggu di halte kendaraan umum dan berangkat bersama-sama. Nah, pada suatu kali sang guru matematika itu akan mengadakan ulangan matematika. Nah, keempat murid SD ini merasa pelajaran matematika di mana yang akan diuji, diberikan ulangan oleh sang gurunya itu merupakan pelajaran yang sulit, dan dia tidak cukup mengerti akan pelajaran itu, sehingga keempat orang murid SD ini bersekongkol untuk membolos pada waktu jam pelajaran matematika di mana gurunya mengadakan ulangan matematika. Lalu keempat orang murid sekolah dasar ini berunding. Kita harus memberikan alasan yang kuat mengapa kita tidak masuk dan tidak mengikuti ulangan, kata mereka. Kemudian mereka berunding satu sama lain dan akhirnya dicapai kesepakatan. Kita bilang saja bahwa ban mobil kendaraan umum yang kita tumpangi itu bocor sehingga terlambat datang ke sekolah. Jadi kesepakatan itu sudah disepakati dengan keyakinan, dan mereka mulai naik kendaraan umum setelah jam ulangan itu selesai. Nah, sampai di sekolah tentu saja sang guru menanyakan keterlambatan mereka berempat. Kenapa kamu tidak masuk pada jam pelajaran matematika pagi tadi ketika diadakan ulangan matematika? Lalu keempat murid sekolah dasar dengan kompak mengatakan, kami naik kendaraan umum dan pas pada waktu perjalanan ban kendaraan umum yang kami naiki bocor. Nah, sang guru tersenyum dan kata, oke, baiklah. Nah, karena kamu tidak mengikuti ulangan, oke, kamu silahkan duduk. Nah, sang guru menyuruh keempat orang itu duduk di tempat duduk yang terpencar, tidak berderet atau berkumpul. Jadi, murid yang pertama di baris pertama, murid yang kedua di baris ketiga, murid yang ketiga di baris kelima, dan yang keempat di baris yang ketujuh. Nah, kemudian guru itu berkata, sekarang ambillah kertas. Lalu keempat murid itu mengambil kertas. Ambillah alat tulis kalian. Lalu alat tulisnya dikeluarkan. Nah, saya cuma ingin menanyakan satu pertanyaan saja. Tuliskanlah, tidak perlu bersuara. Tuliskanlah di kertas masing-masing. Pertanyaan saya adalah, ban mobil yang sebelah mana yang bocor? Keempat murid sekolah dasar tersebut kebingungan karena mereka tidak merundingkan
ban mobil sebelah mana yang bocor. Cuma memakai alasan ban mobilnya bocor. Akhirnya dari jawaban keempat murid itu tidak sama satu sama lain. Sehingga akhirnya tahulah guru itu bahwa itu cuma alasan saja. Sehingga 4 murid itu dihukum dan dia harus mengikuti ujian ulang, tapi sebelumnya orang tuanya dipanggil karena melakukan kebohongan dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar sebagai seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Kita tidak mungkin bisa menutupi kebohongan. Kebohongan serahasia apapun kita tutupi, satu kali itu akan terungkap. Sama seperti sepandai-pandainya kita menutupi bangkai, satu kali pasti akan berbau juga. Jadi saudara sekalian, lebih baik kita bersikap jujur, karena kejujuran adalah sikap yang dikehendaki oleh Allah untuk kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan ketika Ananias dan Safira itu berbohong dan mendustai Rasul Tuhan, maka keduanya menuai akibat harus mati secara sia-sia. Coba kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, kemudian ayat yang ke-4. Di situ Ananias ternyata berbohong kepada Petrus. Jadi sama saja berbohong kepada Allah, berbohong pada Roh Kudus, karena Petrus adalah rasul daripada Allah. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul 5:4 dikatakan demikian. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ini kata Petrus kepada Ananias. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, ternyata di sini Ananias mendustai Allah. Ya, tidak berbicara dengan sebenarnya, saudara. Jadi membohongi Allah. Jadi membohongi Rasul Allah itu sama saja dengan membohongi Allah. Demikian juga ketika Safira ditanyakan juga sama. Dia tidak menyatakan hal yang sebenarnya dan berbohong, sehingga akhirnya Ananias, Safira, suami istri harus mati. Nah, bagaimanapun kebohongan itu adalah sifat yang tidak dikehendaki Allah bagi setiap orang-orang yang menjadi murid Kristus. Bahkan firman Tuhan mengatakan lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi masih terhormat kedudukan orang miskin, tidak mempunyai apa-apa tetapi bibirnya jujur dibandingkan dengan seorang pembohong. Hal ini terdapat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Perhatikan di sini. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi di hadapan Tuhan lebih terhormat sebagai seorang miskin tetapi jujur, mulutnya tidak berbohong atau berdusta, daripada seorang pembohong. Ingat, bapak segala pendusta itu adalah iblis. Tidak ada pernah kebenaran diucapkan oleh iblis. Segala yang diucapkan oleh iblis adalah dusta. Itu sebabnya jangan kita menjadi pengikut iblis, bapa segala pendusta. Mari kita menjadi pengikut Allah yang selalu bicara jujur, bicara apa adanya. Ya, katakanlah ya kalau ya, kata firman Tuhan. Katakanlah tidak kalau tidak. Lebih daripada itu adalah berasal daripada iblis. Mari kita berdoa supaya kita semuanya menjadi orang yang jujur. Jangan menjadi orang yang menutupi kebohongan. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, di mana kami belajar pada hari ini Tuhan. Kami tidak akan menutupi kebohongan. Kami akan mengatakan apa adanya secara jujur, baik di hadapan Tuhan maupun terhadap sesama kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami balaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.